Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita podcast Bahana LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Selamat jam sekarang Bapak Ibu semuanya. Hadir di depan kami Bapak Ibu seorang pengawas yang sudah sangat terkenal sekali di Bangka Belitung lah ya, bahkan nasional. Saya dengar ceritanya Bapak ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat nasional dan mendapat penghargaan-penghargaan. Beliau adalah Bapak Ediono, pengawas jenjang SMA, SMK yang domisilinya di Cabdin Wilayah 5 Belitung. Hari ini kita akan membahas tentang ya seputar kepengawasan lah ya, pengawas tugasnya seperti apa dan kesehariannya bagaimana. Baik, itu tadi sekilas dengan Pak Ediono, tapi boleh Pak Ediono untuk lebih jelasnya siapa sih sebenarnya Pak Ediono ini ya, yang sudah sangat terkenal, pengawas ya kita sebut pengawas kawakan lah, senior seperti itu. Sepakat Pak Edi, boleh seperti itu? Boleh juga. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Ya, jadi boleh bercerita Pak Edi, selama ini sebelum menjadi pengawas ataupun sudah berapa lama Pak Ediono ini berkecimpung di dunia pendidikan? Baik, silahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Mas. Tentunya sebelum menjadi pengawas, karir pertama itu dari guru. Saya meniti karir dari guru, dari mulai guru di SMA Negeri 1 Manggar tahun 90. Kemudian pindah ke Tanjung Pandan pada tahun 2001, itu di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan masih sebagai guru. Namun 2 tahun kemudian pada 2003 itu diberikan kepercayaan amanah untuk memimpin di SMA Negeri 1 Membalong. SMA 1 Membalong, Iya, kepala sekolah. itu Jauh itu SMA dari jauh. Tanjung Pandan, jauh itu Pak. Saya Sekitar tahu itu. 60 km. Iya, betul. Dan pada saat itu memang masih sepi. Iya. Jalannya juga masih banyak yang lubang-lubang. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena pada saat itu juga sekolah ini baru berdiri. Oh iya. Baru berdiri. Nah 3 tahun di SMA Negeri 1 Membalong, kemudian dirotasi ke SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, ke kota. Iya betul. Nah di sana sebagai kepala sekolah selama kurang lebih 6 tahun. Dan kemudian saya ingin meningkatkan kualifikasi. Dan pada saat itu tuh dari kementerian ada informasi tentang beasiswa untuk S2. Oh gitu. Makanya saya ikut saja gitu ya. Betul ya. Saya ikut ke yang di Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu administrasi. Nah, 2 tahun setelah itu tahun 2013 sempat menjadi staf di Dinas Pendidikan dulu sebelum kembali menjadi ke sekolah sebagai fungsional. Nah, pada tahun 2014 itulah berawal karir menjadi pengawas dan sampai saat ini menjadi pengawas. Menjadi pengawas senior. Ya, itu tadi rentang waktu yang sangat panjang Pak ya. Kalau boleh tahu prestasi apa sih yang Bapak bisa sebutkan di sini biar bisa menjadi motivasi yang lain? Apa itu Pak? Saya orangnya sedang mencoba Mas. Iya, mencoba. Sering tertarik dengan hal-hal yang baru. Dengan tantangan-tantangan baru. Ketika masih jadi guru di SMA Negeri 1 Manggar tahun 2000, saya mengikuti dulu masih ada yang disebut dengan guru teladan. Guru teladan. Iya, nah, saya ikut guru teladan. Oh, sekarang guru berprestasi. Iya, guru teladan tahun 2000. Itu di Kabupaten Juara 1. Tapi karena waktu itu provinsinya masih gabung di Sumatera Selatan. Nah, tidak ada informasi lagi untuk kelanjutannya. Nah 9 tahun berikutnya saya mengikuti ajang kepala sekolah berprestasi. Oh sudah berprestasi. 9 tahun berikutnya tetap saya ikutin. Jadi ketika guru-guru teladan, kepala sekolah saya ikut lagi, kepala sekolah tahun 2009 dan alhamdulillah menjadi finalis di nasional. 9 tahun berikutnya lagi 2018 posisinya sudah di pengawas. Nah di pengawas saya mencoba lagi
Dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu menjadi pengawas terbaik ketiga di tingkat nasional. Tingkat nasional Bapak. Tingkat nasional. Nah itu tadi yang saya sebutkan Senayan pasti. Betul sekali. Iya. Karena saya pernah juga Bapak ikut ajang prestasi ya, best practice Widya Iswara. Ya boleh lanjutkan Bapak setelah itu. Iya. Dan semenjak di pengawas banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Dan saat ini saya juga sebagai ketua APSI di Kabupaten Belitung. Oh iya, gitu. Juga sebagai sekretaris 5 di APSI Pusat. Dan organisasi lain di BAN sebagai anggota BAN juga gitu ya. Oh iya, oke. Nah, ini Pak, selama menjadi pengawas tugas keseharian ya, otomatis pengawas itu namanya mengawasi kalau boleh saya sebutkan secara sederhana gitu. Sekolah-sekolah yang menjadi binaan Bapak. Ada berapa Pak sekolah yang menjadi binaan Bapak? Saat ini ada 5 sekolah. 5 sekolah. SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, kemudian SMK-nya ada 3. Ya. Jadi SMA 2, SMK-nya 3. Gitu. Nah, kesehariannya gimana Pak dengan 5 sekolah ini? Apa yang Bapak lakukan untuk kepengawasan, tugas kepengawasan Bapak ini? Baik, secara umum pengawas ini memiliki 2 fungsi ya, dua tugas. Yeah. Pertama adalah tugas pengawasan akademik, yang kedua adalah pengawasan manajerial. Nah, yang meliputi seperti menyusun program, kemudian juga melakukan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah. Berikutnya lagi memantau pelaksanaan 8 standar nasional di sekolah-sekolah bina tersebut. Kemudian juga kita melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap guru maupun kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme. Selain tugas kepada guru dan kepala sekolah, juga kita punya satu tugas lain, yaitu kita juga harus meningkatkan dalam bidang keprofesian kita. Seperti misalnya kita harus membuat karya tulis seperti itu ya, karena itu kebutuhan. Seperti itu. Ya, jadi tadi menyebutkan kepengawasan itu ada program. Betul. Perencanaan boleh disebut seperti itu Bapak, perencanaan untuk melihat sekolahnya, bagaimana meningkatkan mutu sekolahnya. Nah, dari perencanaan terus kemudian apa yang dilakukan Pak? Ya, tentunya kalau kita sudah memiliki satu perencanaan yang kita susun di awal tahun, itu kita harus konsisten melaksanakan itu. Harus konsisten. Tiap hari Bapak ke sekolah? Ada jamnya. Oh, ada jamnya. Ada jamnya, kemudian ada jadwalnya. Hari ini kita ke sekolah binaan mana, hari berikutnya ke sekolah binaan mana. Begitu, dan juga kita tetap melakukan administrasi juga ya, ketika kita ke kantor kita melakukan menyelesaikan evaluasi administrasi dan laporan-laporan seperti itu juga. Di samping jadwal yang kita kunjungan ke sekolah, juga kadang-kadang sekolah-sekolah tertentu itu mengundang kita, Pak ini ada satu kegiatan ini, Bapak dimohon hadir memberikan pengarahan, pembinaan atau juga menjadi narasumber. Misalnya ada lomba PTK begitu ya, kemudian kita menjadi narasumbernya di sekolah-sekolah tersebut. Saya kira memang sekolah-sekolah ini perlu mendapat sentuhan-sentuhan, perlu mendapat perhatian-perhatian dari kita, karena kita menjadikan pengawas ini harus menjadi satu sumber informasi juga. Kita harus menjadi keteladanan, menjadi panutan. Kita harus menjadikan mereka bahwa kita dekat dengan mereka. Dekat ini maksudnya apa ini Pak? Dekat. Saya agak ambigu ini bahasa pengawas dekat dengan sekolah ini apa ini maksudnya ini? Terutama dengan guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak sungkan, tidak ragu, tidak harus berpikir panjang ketika ingin menyampaikan sesuatu, ingin curhat, tentunya tentang peningkatan mutu sekolah begitu ya. Betul. Mereka tidak segan
Nah gitu, kapan saja, anytime mereka bisa menyampaikan keluhannya. Nah ini yang dimaksud dengan kedekatan-kedekatan. Begitu dengan guru, mereka bisa kontak langsung. Apalagi guru-guru yang menjadi binaan. Yeah. Mereka bisa bertanya tentang Pak bagaimana ini format ini, bagaimana Pak cara mengisinya, bagaimana Pak cara mengembangkan gitu ya. Nah ini asik sekali sebetulnya kalau kita sudah turun ke lapangan seperti ke sekolah gitu, ke sekolah itu ya. Pasti ada hal-hal yang menjadi, bahkan itu muncul inspirasi bagi kita juga. Oh iya, saya termasuk yang suka membuat menjadi lebih baik begitu. Ya, segala satu. Jadi saya selalu melihat ada celah-celah yang ingin dikembangkan. Ini ada celah seperti ini. Oke, saya coba kembangkan lagi sehingga seperti itu. Iya. Tadi itu ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, monitoring Bapak. Iya. Bapak mengawasi sekolah itu terkait masalah pencapaian mutunya seperti apa Pak caranya? Misalkan tahun ini targetnya begini, tahun depan targetnya begini dan seterusnya. Bapak punya rencana-rencana tentang sekolah tersebut Bapak? Iya. Itu tertuang di dalam program kepengawasan. Dalam program kepengawasan itu kan juga ada rencana pengawasan akademik, juga ada rencana pengawasan manajerial RPA dan RPM. Nah di sana tertuang bagaimana kita meningkatkan satu sekolah ini dengan sekolah yang lain karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, mereka punya sarana fasilitas yang berbeda, mereka punya kompetensi guru-guru dan kepala sekolah yang berbeda. Oleh karena itu maka kita juga harus memperlakukan mereka bukan berbeda tetapi secara adil, sesuai dengan kebutuhan betul, kan. Ini porsinya harus dilebihkan karena mereka mampu untuk melaksanakan itu. Sementara yang ini dengan kadar seperti ini sudah cukup seperti itu. Nah, hal yang paling penting tadi yang dikatakan oleh Mas Walin itu adalah masalah monitoring. Monitoring ini menjadi kunci, Pak. Karena dengan monitoring ini maka kita tahu, kita mengevaluasi di mana sebetulnya keterlaksanaan dari instrumen-instrumen ini. Itu hal yang menjadi penting lagi adalah melakukan supervisi. Supervisi ini dilakukan bukan hanya terhadap keterlaksanaan dalam proses pembelajaran atau dalam manajemen sekolah, tetapi supervisi ini juga kita menyangkut tentang bagaimana mereka melakukan itu, gitu. Tindak lanjutnya. Karena kalau mereka tidak bisa melakukan itu, ini menjadi bahaya gitu. Betul. Artinya mereka hanya sekedar melaksanakan saja tugas-tugasnya, kemudian tidak tahu apa yang akan dilakukan berikutnya dan tidak tahu bahwa sebetulnya ini harus dikreasikan. Ini harus melakukan suatu inovasi-inovasi. Nah, di sanalah kita kemudian melakukan satu pendekatan. Seperti itu, Mas. Iya, luar biasa. Jadi sangat menarik sekali tugas kepengawasan ini. Nah terus setelah itu laporan tahunannya bagaimana Pak? Apakah ada pengawas itu membuat laporan tahunan terkait masalah kinerja sekolah atau seperti apa? Iya, tetap. Jadi kita membuat satu laporan laporan tahunan di mana di sana mencakup kita ada 10 komponen. 10 komponen yang meliputi tadi tentang pengawasan akademik, juga tentang pengawasan manajerial tadi. Iya. Nah, laporan-laporan ini kita gabungkan, itu kalau dikumpulkan Mas, itu bisa sampai setengah meter tingginya itu. Karena terpisah. Yeah. Seperti misalkan laporan pemantauan pelaksanaan 8 standar. Yeah. Itu satu buku. Kemudian juga laporan pembinaan guru dan kepala sekolah. Itu tebal sekali. Kenapa? Karena kita melampirkan juga format-formatnya, termasuk juga surat tugas kita ketika kita melaksanakan kunjungan kepada mereka, pertemuan-pertemuan. Itu kita lampirkan, ditandatangan oleh guru, kepala sekolah, dan kita. Nah, bayangan saja kalau misalnya kita mendatangi 50 guru saja. Berarti dari 5 sekolah tadi. Dari 5 sekolah tadi tuh. Sudah berapa, sementara instrumen aja ada 10 kali 50 sudah 500 lembar. Iya, betul, dari situ saja gitu ya.
Eh, jadi intinya laporan itu pasti akan dilaksanakan. Iya. Ya. Karena ini juga menjadikan satu tuntutan kita untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu meliputi kita harus membuat program, juga membuat laporan. Ya. Tanpa itu kita nggak bisa untuk naik pangkat gitu kan. Jadi kebutuhan untuk pribadi seperti itu. Yang kedua, laporannya kan dibutuhkan oleh capdin kita, oleh kantor, oleh dinas kita untuk evaluasi selanjutnya gitu. Iya, betul. Sekolah-sekolah ini apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya secara umum di sana gitu. Dari segi pembinaan sekolah ini gimana? Performance sekolah bagaimana? Kemudian juga hal-hal lain terutama yang berkaitan dengan masalah peningkatan mutu dan karakter siswa ini juga bagaimana? Ada satu hal Mas sebetulnya yang menjadi inti dari sebuah pengawasan. Iya, apa itu Pak? Saya meraba pengawasan itu harus menyentuh kepada karakter guru maupun kepala sekolah. Oh, karakternya. Iya. Okay. Dan untuk menyentuh kepada karakter dan itu harus melalui satu pendekatan. Pendekatan yang saya berikan adalah saya ingin menjadikan satu contoh. Contoh keteladanan. Profil saya pengawas yang bisa ditiru lah. Oh iya. Gitu. Betul. Nah, dengan demikian nanti mereka akan menghargai kita. Yeah. Akan lebih enak untuk bertanya tentang hal-hal tersebut. Jadi saya yakin tugas yang paling berat dari kepengawasan ini bukan hanya sekedar melengkapi sebuah instrumen, tetapi yang paling berat itu bagaimana menyentuh pribadi-pribadi karakter supaya mereka etos kerjanya meningkat. Iya, betul. Ini sebetulnya itu. Jadi perlu mindset ya, Perlu untuk mindset. berubah ke arah yang lebih Iya. baik. Jadi mereka kalau ingin berprestasi itu jangan hanya terus disuruh berprestasi, tidak begitu gitu kan. Tapi mereka harus punya satu ketertarikan untuk berprestasi gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita memberikan contoh-contoh kita. Ini kita berikan masukan, berikan motivasi-motivasi kepada mereka supaya mereka nanti jadi tertarik seperti itu gitu. Nah, ini yang kerja beratnya di sana pengawas itu. Seorang pengawas dengan 5 sekolah, Iya. ratusan guru Ratusan yang harus guru. diawasi, dipantau, Betul, ditingkatkan betul, mutu betul. pendidikannya. Ya. Ya, Pak Edi, kalau Pak Edi ya melihat kinerja pengawas sekarang gitu, kalau Pak Edi diberi kesempatan untuk memberikan statement ya, seperti apa guru ataupun kepala sekolah yang profilnya pas untuk menjadi pengawas itu? Kalaupun nanti kan mungkin Pak Edi harus berganti dengan calon-calon pengawas yang lain gitu, yang baru. Iya, terima kasih Mas. Ini satu pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena artinya kita ingin membuat sebuah kepengawasan itu sebuah profil pengawasan yang baik gitu. Betul, kan ya. betul. Jangan seperti yang dulu-dulu Pak. Iya. Jangan seperti Oke. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tentunya pengawas itu tuntut adaptasi terhadap lingkungan, terhadap kebutuhan, terhadap zaman yang sekarang menuntut kita. Salah satunya adalah tentunya TIK. Kemampuan TIK ini tidak bisa dianggap sepele. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengetahuan atau keinginan tahuan yang lebih. Ini menjadi dasar sekali ketika dia menjadi pengawas. Itu kan sering ditanya. Sering dijadikan sumber informasi. Betul. Dijadikan guru lah. Seperti itu. Kalau kita tidak terbiasa untuk mendapatkan informasi-informasi cepat, membaca, kemudian lain-lain seperti itu, maka kita lama-kelamaan akan ditinggalkan. Betul. Oke, posisi kita tetap masih jadi pengawas. Tanya sama pengawas ini nggak tahu terus jawabannya, nggak tahu terus jawabannya. Ini Gimana pengawas atau apa ini kan?
Iya, jadi perlu informasi terus ya, diupdate pengawas itu Ya, harusnya. itu wajib sekali ya, wajib bagi kita untuk terus mengupdate informasi-informasi itu. Istilahnya kekinian gitu. Iya, betul. Seperti sekarang tentang program guru penggerak. Kan artinya kita harus tahu nih. Iya, Program guru itu apa itu program gerak? Manusia atau makhluk apa gitu ya program guru penggerak ini kan. Ini kita harus tahu, harus ngikutin, oh begini seperti itu kan. Nah, kemudian juga masalah kepedulian. Kita dalam seorang pengawas itu harus memiliki satu kepedulian tinggi terhadap. Jangan kita karena kekurangan dari guru kemudian kita menjadikan itu sebagai satu kelemahan. Betul. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Begitu juga dengan kondisi kepala sekolah. Ketika kepala sekolah memerlukan bantuan, tidak memerlukan bantuan pun kita harus dekat dengan kepala sekolah. Kita bisa mengerti kondisi kepala sekolah. Itulah yang namanya kepedulian, Mas. Nah, Itu jadi yang harus nanti calon-calon yang Bapak harapkan kalau seandainya nanti calon-calon pengawas. Ya terus ini Pak, Bapak senang jadi pengawas? Alhamdulillah, Mas. Senang ya? Senang sekali jadi pengawas ini ya. Ya kalau boleh tanya, apa yang membuat Bapak bisa senang atau bahagia lah selama melaksanakan rutinitas pendampingan, pengawasan dan seterusnya itu apa Pak? Iya. Jadi pengawas itu saat ini saya bisa mendatangi sekolah-sekolah. Iya. Mendatangi sekolah-sekolah, bisa terjadwal maupun tidak terjadwal. Saya bisa bertemu dengan kepala sekolah, bisa ketemu dengan guru-guru, bahkan saya pun bisa ketemu dengan murid-murid, bahkan dengan orang tua siswa pun bisa ketemu. Ini ada satu perasaan bahagia. Ya, kalau saya mungkin salah satu kebahagiaan saya ya masih diterima lah gitu ya di sekolah kemudian oleh masyarakat sebagai pengawas gitu, masih diakui lah sebagai pengawas yang memiliki kredibilitas lah seperti itu akhirnya. Kemudian juga ya sebagai pengawas kita dapat memberikan transfer knowledge. Nah, di samping itu juga tentu bukan transfer knowledge juga, tetapi transfer value juga kepada mereka kan. Iya, nah, karakter, kepemimpinan, pengetahuan semuanya Pak. Iya. Itu senang sekali saya seperti itu. Kalau mengenai kan ada yang menyebutkan kalau wah pengawas itu kerjanya seenaknya gitu ya. Saya pikir tidak begitu. Ada jadwal-jadwal yang memang harus melakukan kunjungan ke sekolah dan ada juga jadwal yang kita memang harus bekerja di kantor. Iya betul. Begitu. Nah mungkin karena 2 tahun terakhir ini pandemi jadi banyak Zoom, jadi seolah-olah kunjungan juga jarang gitu. Jarang ke sekolah. Ini mana ini pengawas yang biasanya hadir ini jadi bentar-bentar link Zoom gitu. Zoom terus, makanya kita memantau, memonitoring sekolah-sekolah itu, kita Zoom, kita kumpulkan kepala sekolah atau mungkin ketika ke satu sekolah, Bapak Ibu hari ini bisa nggak kita bertemu dalam rangka misalnya PPDB, persiapan PPDB gitu ya. Jadi di sana panitianya, kepala sekolahnya, ya kita Zoom. Seperti itu, kita Zoom meeting melakukan. Ya, itu ya luar biasa. Nah ini Pak, saya ya karena tadi Bapak menjelaskan prestasi luar biasa, pengalaman luar biasa. Satu pertanyaan lagi lah Pak, apa yang belum tercapai kalau di diri Bapak ini tentang pendidikan? Gitu. Baik. Mengingat usia saya yang sudah 54 tahun, walaupun masih ada 6 tahun ke depan, insya Allah. Saya menginginkan bahwa sekolah yang ada di Babel, khususnya yang ada di Belitung, di wilayah kerja saya, ini bisa mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Ini saya selalu berpikir bagaimana caranya, upaya-upaya itu akan terus dilakukan. Studi banding sudah kita coba laksanakan, bahkan kita mengajak kepala sekolah pun sudah.
kemudian evaluasi laporan-laporan itu semua kita coba analisis di mana. Masalahnya hanya tinggal diimplementasi, dan ini secara perlahan-lahan saya yakin dengan kerjasama yang baik, berkolaborasi baik dari dinas, kemudian masyarakat dan juga sekolah bisa tercapai seperti itu. Dan mudah-mudahan kebahagiaan yang lain adalah bagaimana kita bisa melahirkan guru-guru yang berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi, dan juga nanti para pengawas yang berprestasi. Seperti itu. Kenapa kita ke sini? Karena pengawas yang berprestasi tentunya ini nanti akan bisa melahirkan menjadi contoh. Jadi contoh kepala-kepala sekolah yang berprestasi. Prestasi. Nah, dari kepala-kepala sekolah yang berprestasi ini insya Allah nanti akan melahirkan guru-guru yang berprestasi. Betul. Dari guru-guru yang berprestasi ini nanti akan melahirkan lulusan-lulusan yang hebat, Mas. Seperti itu. Betul. Jadi dari atas dulu ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, terakhir ini Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk rekan-rekan ya, sesama pengawas, mungkin bisa sahelo juga Pak kalau mau disampaikan. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk rekan-rekan pengawas yang lain? Ya, baik, untuk seluruh rekan-rekan pengawas baik yang ada di Belitung, di Bangka Belitung maupun di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini, salam hormat. Kami bangga menjadi pengawas, dan apalagi dengan PP 57 tahun 2021 kemarin, kita benar-benar tersurat, bukan lagi tersirat. Berada dalam PP itu, jabatan pengawas. Mudah-mudahan semakin meningkatkan profesionalisme kita, dan kita berusaha untuk terus konsisten dalam mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan yang ada di wilayah kita. Seperti itu, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih kembali. Luar biasa kehadiran Bapak hari ini, semoga bisa mencerahkan, menjadi inspirasi baik untuk kawan-kawan kita yang ingin menjadi pengawas ataupun rekan-rekan kerja Pak Edi yang sudah menjadi pengawas. Terima kasih semua. Demikian tadi podcast kita hari ini dengan Bahana LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.